Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas asal-usul kitab suci Kristen yang kita pakai saat ini. Semoga hal ini bisa mencerahkan pemahaman kita yang saat ini sering dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelum kita bahas, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, di gereja Protestan mengatakan bahwa sebelum meletusnya reformasi Protestan, Gereja Katolik melarang umat Katolik membaca Alkitab. Menurutnya, atas jasa-jasa Martin Luther lah maka sekarang umat Katolik bisa membaca Alkitab. Di sini kami ingin menjernihkan pemalsuan sejarah yang beredar di kalangan jemaat gereja Protestan yang terutama dikarenakan mereka sendiri tidak lebih tahu daripada Anda akan sejarah gereja yang sesungguhnya. Apakah Anda Katolik atau Protestan? Mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya, mengapa Alkitab yang dipakai oleh umat Katolik berbeda dengan Alkitab umat Protestan? Alkitab umat Katolik terdiri dari 73 buku yang termasuk kitab-kitab Deuterokanonika, sedangkan Alkitab umat Protestan terdiri dari 66 buku, yaitu tanpa kitab-kitab Deuterokanonika. Semoga video ini pada gilirannya menjadi sebuah kebenaran untuk penyebarluasan kisah sejarah yang sebenarnya akan asal-usul Alkitab. Alkitab Gereja Katolik terdiri dari 73 kitab, yaitu Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Bagaimanakah sejarahnya sehingga Alkitab terdiri dari 73 kitab, tidak lebih dan tidak kurang? Pertama, kita akan mengupas kitab-kitab Perjanjian Lama yang dibagi dalam 3 bagian utama: hukum-hukum Taurat, kitab nabi-nabi dan naskah-naskah. 5 buku pertama, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat dan kitab Bilangan dan kitab Ulangan adalah intisari dan cikal bakal seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama. Pada suatu ketika dalam sejarah, ini adalah kitab suci yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dan disebut kitab Taurat atau Pentateuch. Selama lebih dari 2000 tahun, Nabi Musa dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu kitab ini sering disebut kitab Nabi Musa dan sepanjang Alkitab ada referensi kepada hukum Nabi Musa. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan siapa yang menulis kitab Taurat, tetapi tidak disangkal bahwa Nabi Musa memegang peran yang unik dan penting dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terekam dalam kitab-kitab ini. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Alkitab adalah hasil inspirasi ilahi dan karenanya identitas para manusia pengarangnya tidaklah penting. Nabi Musa menaruh satu set kitab di dalam tabut perjanjian, The Ark of the Covenant, kira-kira 3.300 tahun yang lalu. Lama kemudian kitab para nabi dan naskah-naskah ditambahkan kepada kitab Taurat dan membentuk kitab-kitab Perjanjian Lama. Kapan tepatnya isi dari kitab-kitab Perjanjian Lama ditentukan dan dianggap sudah lengkap, tidaklah diketahui secara pasti. Yang jelas, setidaknya sejak lebih dari 100 tahun sebelum kelahiran Kristus, kitab-kitab Perjanjian Lama sudah ada seperti umat Katolik mengenalnya sekarang. Kitab-kitab Perjanjian Lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani bagi Israel, umat pilihan Allah. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat, mereka kehilangan bahasa aslinya dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional. Oleh karena itu menjadi penting kiranya untuk menyediakan bagi mereka terjemahan seluruh kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Pada waktu itu di Alexandria berdiam sejumlah besar orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Selama pemerintahan Ptolemeus II Philadelphus, tahun 285 sampai 246 sebelum Masehi, proyek penterjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani dimulai oleh 70 atau 72 ahli kitab Yahudi. Menurut tradisi, 6 orang dipilih mewakili setiap dari 12 suku bangsa Israel. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut Septuaginta, yaitu dari kata Latin yang berarti 70, sesuai dengan jumlah penerjemah. Kitab ini sangat populer dan diakui sebagai kitab suci resmi, kanon Alexandria, kaum Yahudi yang terusir, yang tinggal di Asia Kecil dan Mesir. Pada waktu itu Ibrani adalah bahasa yang nyaris mati dan orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dalam bahasa Aram. Jadi tidak mengherankan kalau Septuaginta adalah terjemahan yang digunakan oleh Yesus, para rasul dan para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Bahkan, 300 kutipan dari kitab Perjanjian Lama yang ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru adalah berasal dari Septuaginta. Harap diingat juga bahwa seluruh kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Setelah Yesus disalibkan dan wafat, para pengikutnya tidak menjadi punah tetapi malahan menjadi semakin kuat. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para rabi, imam Yahudi, berkumpul di Jamnia, Palestina, mungkin sebagai reaksi terhadap gereja Katolik. Dalam konsili Jamnia ini mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka. Pertama ditulis dalam bahasa Ibrani, kedua sesuai dengan kitab Taurat, ketiga lebih tua dari zaman Ezra, sekitar 400 sebelum Masehi, keempat ditulis di Palestina.
Atas kriteria-kriteria tersebut mereka mengeluarkan kanon baru untuk menolak 7 buku dari kanon Alexandria, yaitu seperti yang tercantum dalam Septuaginta, yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruf, 1 Makabe, 2 Makabe, berikut tambahan-tambahan dari kitab Ester dan Daniel. Catatan, surat Nabi Yeremia dianggap sebagai pasal 6 dari kitab Baruf. Hal ini dilakukan semata-mata atas alasan bahwa mereka tidak dapat menemukan versi Ibrani dari kitab-kitab yang ditolak di atas. Gereja Katolik tidak mengakui konsili rabi-rabi Yahudi ini dan tetap terus menggunakan Septuaginta. Pada konsili di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartago tahun 397 Masehi, Gereja Katolik secara resmi menetapkan 46 kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kanon bagi kitab-kitab Perjanjian Lama. Selama 16 abad, kanon Alexandria diterima secara bulat oleh gereja. Masing-masing dari 7 kitab yang ditolak oleh konsili Jamnia, dikutip oleh para patriarch gereja sebagai kitab-kitab yang setara dengan kitab-kitab lainnya dalam Perjanjian Lama. Church Fathers, beberapa di antaranya disebutkan di sini. Santo Polycarpus, Santo Irenaeus, Paus Santo Clement, dan Santo Ciprianus adalah para patriarch gereja yang hidup pada abad-abad pertama dan tulisan-tulisan mereka meskipun tidak dimasukkan dalam Perjanjian Baru menjadi bagian dari deposit iman. 7 kitab berikut 2 tambahan kitab yang ditolak tersebut dikenal oleh Gereja Katolik sebagai Deuterokanonika yang artinya kira-kira, disertakan setelah banyak diperdebatkan. Seperti kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Baru juga tidak ditulis oleh satu orang, tetapi adalah hasil karya setidaknya 8 orang. Kitab Perjanjian Baru terdiri dari 4 kitab Injil, 14 surat Rasul Paulus, 2 surat Rasul Petrus, 1 surat Rasul Yakobus, 1 surat Rasul Yudas, 3 surat Rasul Yohanes dan Wahyu Rasul Yohanes dan kisah para rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, yang juga menulis kitab Injil yang ketiga. Sejak kitab Injil yang pertama yang ditulis oleh Santo Matius sampai kitab Wahyu Yohanes, ada kira-kira memakan waktu 50 tahun. Tuhan Yesus sendiri, sejauh yang kita ketahui, tidak pernah menuliskan satu baris pun dari kitab Perjanjian Baru. Dia tidak pernah memerintahkan para rasul untuk menuliskan apapun yang diajarkan olehnya. Dia berkata, "Maka pergilah dan ajarlah segala bangsa." Matius 28 ayat 19-20, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas 10 ayat 16. Apa yang Yesus perintahkan kepada mereka persis sama seperti apa yang Yesus sendiri lakukan. Menyampaikan firman Allah kepada orang-orang melalui kata-kata, meyakinkan, mengajar, dan mentobatkan mereka dengan bertemu muka. Jadi bukan melalui sebuah buku yang mungkin bisa rusak dan hilang, dan disalah tafsirkan dan diubah-ubah isinya, melainkan melalui cara yang lebih aman dan alami dalam menyampaikan firman yaitu dari mulut ke mulut. Demikianlah para rasul mengajar generasi seterusnya untuk melakukan hal yang serupa setelah mereka meninggal. Oleh karena itu melalui tradisi seperti inilah firman Allah disampaikan kepada semua generasi umat Kristen sebagaimana pertama kali diterima oleh para rasul. Tidak satu baris pun dari kitab-kitab Perjanjian Baru dituliskan sampai setidaknya 10 tahun setelah wafatnya Kristus. Yesus disalibkan pada tahun 33 dan kitab Perjanjian Baru yang pertama ditulis yaitu surat 1 Tesalonika baru ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Sedangkan kitab terakhir yang ditulis yaitu kitab Wahyu Yohanes pada sekitar 90-100 Masehi. Jadi Anda bisa melihat kesimpulan penting bahwa Gereja Katolik dan iman Katolik sudah ada sebelum Alkitab dijadikan. Beribu-ribu orang bertobat menjadi Kristen melalui khotbah para rasul dan misionaris di berbagai wilayah, dan mereka percaya kepada kebenaran ilahi seperti kita percaya sekarang, dan bahkan menjadi orang-orang kudus tanpa pernah melihat ataupun membaca satu kalimat pun dari kitab Perjanjian Baru. Ini karena alasan yang sederhana yaitu bahwa pada waktu itu Alkitab seperti yang kita kenal, belum ada. Jadi, bagaimanakah mereka menjadi Kristen tanpa pernah melihat Alkitab? Yaitu dengan cara yang sama orang non-Kristen menjadi Kristen pada masa kini, yaitu dengan mendengar firman Allah dari mulut para misionaris. Ke-27 kitab diterima sebagai kitab suci Perjanjian Baru baik oleh umat Katolik maupun Protestan. Pertanyaannya adalah, siapa yang memutuskan kanonisasi Perjanjian Baru sebagai kitab-kitab yang berasal dari inspirasi ilahi? Kita tahu bahwa Alkitab tidak jatuh dari langit. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita bisa percaya kepada setiap kitab-kitab tersebut? Pada tahun 382 Masehi, didahului oleh Konsili Roma, Paus Damasus menulis dekrit yang menulis daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 73 kitab. Konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393 menetapkan ke-73 kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konsili Kartago di Afrika Utara pada tahun 397 menetapkan kanon yang sama untuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Catatan, ini adalah konsili yang dianggap oleh banyak kaum Protestan dan evangelis Protestan sebagai otoritatif bagi kanonisasi kitab-kitab dalam Perjanjian Baru.
Paus Santo Innocentius pertama pada tahun 405 Masehi menyetujui kanonisasi ke-73 kitab-kitab dalam Alkitab dan menutup kanonisasi Alkitab. Jadi kanonisasi Alkitab secara resmi diputuskan di abad keempat oleh konsili-konsili Gereja Katolik dan para paus. Sebelum kanon Alkitab ditetapkan, ada banyak perdebatan. Ada yang beranggapan bahwa beberapa kitab perjanjian baru seperti surat Ibrani, surat Yudas, kitab Wahyu, dan surat 2 Petrus, adalah bukan hasil inspirasi ilahi. Sementara pihak lain berpendapat bahwa beberapa kitab yang tidak dikanonisasi seperti Gembala Hermas, Injil Petrus dan Thomas, surat-surat Barnabas dan Clement adalah hasil inspirasi ilahi. Keputusan resmi Gereja Katolik menyelesaikan hal di atas sampai 1100 tahun kemudian. Hingga zaman Reformasi Protestan, tidak ada lagi perdebatan akan kitab-kitab dalam Alkitab. Melihat sejarah, Gereja Katolik menggunakan otoritasnya untuk menentukan kitab-kitab yang mana yang termasuk dalam Alkitab dan memastikan bahwa segala yang tertulis dalam Alkitab adalah hasil inspirasi ilahi. Jika bukan karena Gereja Katolik, maka umat Kristen tidak akan dapat mengetahui yang mana yang benar. Demikian saudaraku, sejarah terbentuknya Alkitab Katolik, di mana kitab suci itu berasal dari tradisi lisan dulu lalu baru dijadikan tulisan. Semoga hal ini meluruskan pemahaman kita akan kitab suci agama Kristen yang kita pakai saat ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.